Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Wahyudin, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Simpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara saya bagi menjadi 5. Pertama, pendidikan pada zaman kolonial. Kedua, pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, pendidikan yang menuntun. Keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir adalah budi pekerti. Baik, langsung saja. Pendidikan di zaman kolonial, seperti yang kita ketahui, pendidikan pada zaman kolonial hanya diperuntukkan untuk para pekerja untuk membantu para kolonial. Hingga akhirnya Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya memperjuangkan pendidikan kala itu dengan semangat ing ngarso ning tulada, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat penyemaian benih-benih kebudayaan yang akan menciptakan peradaban. Pendidikan yang memanusiakan manusia yang sejalan dengan nilai-nilai luhur agar siswa mampu merdeka untuk dirinya sendiri dan bahkan memerdekakan orang lain. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun. Menuntun, menurut Ki Hajar Dewantara, artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka menggapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang jadi penekanan, menuntun, bukan menuntut. Dengan menuntun, akan membuat siswa menjadi terarah. Ibarat seorang petani yang merawat jagung, ia akan menggunakan cara untuk merawat jagung, bukan untuk merawat padi. Karena pada hakikatnya, kodrat dari setiap siswa itu berbeda-beda. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mampu mempertimbangkan kodrat alam siswa karena karakter bawaan dan kebutuhan siswa berbeda tergantung dari mana mereka tumbuh dan berkembang. Guru harus mampu mempertimbangkan kodrat zaman karena karakteristik, kebutuhan, dan tantangannya berbeda antara generasi lama, generasi kekinian, dan generasi yang akan datang di masa depan. Yang terakhir, budi pekerti, ujung tombak dari pendidikan. Salah satunya adalah menumbuhkan budi pekerti yang memadukan cipta, rasa, karsa, dan raga. Aspek-aspek inilah yang menjadi penekanan Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikan. Baik, selanjutnya adalah pemaparan mengenai apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, saya mempercayai murid harus selalu manut mendengarkan segala instruksi guru dan menyamaratakan perlakuan. Kedua, murid harus selalu mendapatkan nilai kognitif yang baik sesuai KKM, sementara nilai efektif nomor sekian. Guru harus menjadi pusat informasi dan sumber belajar karena murid merupakan kertas kosong. Keempat, media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang serba digital. Kelima, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang muridnya tetap fokus memerhatikan penjelasan guru. Yang terakhir, agar murid senang dalam pembelajaran maka harus dibarengi permainan yang menyenangkan. Kurang lebih seperti itulah anggapan saya sebelum mempelajari modul 1.1. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Tentu saja pertama, saya mempercayai setiap murid memiliki kodrat yang berbeda-beda. Kedua, penilaian yang baik tidak hanya kognisi saja atau kognitif saja, tetapi juga afektif psikomotor. Kemudian, yang ketiga, guru menjadi penuntun dari murid sebagai pusat pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, media pembelajaran
sesuai dengan kebutuhan dan sesuai gaya belajar murid. Selanjutnya yang keempat, murid dilibatkan untuk menyepakati jalannya pembelajaran. Murid ikut bercerita di sana, tidak hanya guru saja yang selalu bercerita, tidak hanya satu arah, tetapi dua arah. Kemudian, agar pembelajaran menyenangkan, guru bisa memilih model pembelajaran yang berpusat pada murid. Pada akhirnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat rencana dan memilih model pembelajaran yang membuat siswa aktif dan menyenangkan, seperti project based learning. Kedua, membuat rencana penilaian dengan lebih lengkap, tidak hanya kognisi tetapi juga proses dan karakter. Ketiga, memetakan siswa sesuai dengan kodratnya agar bisa menentukan gaya belajar yang sesuai dengan kodrat siswa tersebut. Keempat, secara konsisten, saya akan membuat strategi penguasaan kelas agar siswa selalu termotivasi untuk belajar. Kelima, secara konsisten pula, saya akan membuat refleksi bersama siswa dari setiap pembelajaran yang terlewati secara aktif. Yang keenam, melakukan berbagai penugasan yang menantang dan bisa diselesaikan sesuai kemampuan siswa, namun secara terbimbing oleh guru. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Iwan Wahyudin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.